Shalom anak-anak kelas 6, kembali kita belajar tentang perkembangbiakan. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang perkembangbiakan hewan. Kalau minggu lalu kamu sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada dua, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, ada beberapa kegiatan yang akan kamu lakukan. Yang pertama, kamu menyiram tanaman yang sudah ditanam jika cuacanya tidak terlalu panas. Tapi kalau kamu sudah tadi menyiramnya, maka tidak perlu lagi kamu menyiramnya. Yang kedua, membersihkan dan mencabut rumput yang ada di sekitar tanaman tersebut. Yang ketiga, jika kamu ingin menanam lagi tanaman baru, maka kamu diberikan kesempatan untuk menanamnya. Dan yang keempat, setelah melakukan kegiatan 1, 2, 3, maka silakan kamu cuci tangan dan istirahat selama 5 menit. Nah, setelah itu silakan isi tabel pengamatan yang sudah diberikan oleh guru. Tabel pengamatan ini diisi ketika kamu melakukan pengamatan. Nah, yang keenam adalah kamu mempersiapkan diri untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan tumbuhan dan hewan dengan kemampuan beradaptasi, bereproduksi, dan berkembang biak. Untuk apa itu semua? Ya, untuk kelangsungan hidupnya supaya dia bisa bertahan hidup. Kemudian dengan berkembang biak juga tumbuhan dan hewan dapat dilestarikan jenisnya dan bertambah banyak. Nah, jadi tumbuhan dan hewan tersebut tidak akan punah jika mengalami yang namanya perkembangbiakan. Nah, lalu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada 3 cara. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga adalah ovovivipar. Ovipar itu apa? Ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, hewan ovipar ini tidak memiliki yang namanya kelenjar susu. Nah, untuk apa kelenjar susu ini? Sebenarnya kelenjar susu ini adalah untuk menyusui anak dari hewan tersebut. Nah, jadi hewan ovipar tidak memiliki kelenjar susu. Nah, saat sudah menetas telurnya, induknya tidak menyusui. Ya. Contoh hewannya apa? Contohnya adalah ada ayam, kemudian burung, dan yang ketiga ada buaya. Nah, buaya juga termasuk ovipar ya. Dan yang keempat adalah laba-laba. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain tentang hewan ovipar ini ya. Silakan kamu cari sendiri nanti ya. Yang kedua adalah hewan vivipar. Hewan vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, hewan vivipar memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Selain punya kelenjar susu, dia juga memiliki daun telinga. Nah, saat lahir, induknya tersebut menyusui anaknya. Contohnya apa? Contohnya adalah kuda, kemudian ada kucing, kemudian ada gajah, kemudian ada anjing. Nah, hewan tersebut, kuda, kucing, gajah, dan anjing memiliki kelenjar susu ya. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, embrio atau bakal anaknya itu tumbuh di dalam telur yang dikandung oleh induknya, kemudian dilahirkan. Beda dengan ovipar tadi. Kalau ovipar telurnya dikeluarkan dulu baru nanti menetas, dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Sedangkan kalau hewan ovovivipar, telurnya ya berada di dalam perut induknya. Nah, baru kemudian nanti di dalam perut induknya nanti akan menetas. Baru nanti hewan yang kecil, hewan yang sudah menetas tersebut baru keluar. Nah, contoh hewannya apa? Hewannya adalah ular. Tapi tidak semua ular termasuk dalam ovovivipar. Nah, yang termasuk dalam ovovivipar contohnya adalah ular deri. Nah, lalu ular apa yang termasuk dalam ovipar? Nah, contohnya adalah ular koral. Nah, ular koral ini kalau kamu lihat gambarnya itu cantik sekali ya, kulitnya ada warna merah, hitam, kemudian ada juga warna kuning ya.
ular selain ovovivipar dan ovipar, ada juga hewan yang termasuk dalam vivipar. Vivipar tadi kan melahirkan, ada juga ular yang melahirkan, yaitu ular green anacondas ya. Itu tinggal tahu ya baca dalam bahasa Inggrisnya seperti apa ya. Nah, kira-kira seperti begitu. Jadi ular ada yang termasuk ovipar yang bertelur, ada yang termasuk vivipar yang melahirkan, dan ada yang termasuk ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, contoh lain dari ovovivipar selain ular derik yaitu ikan hiu. Nah, ikan hiu termasuk dalam bertelur dan melahirkan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya salamander. Nah, salamander seperti ini gambarnya ya, termasuk dalam hewan ovovivipar yang bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang tugasmu adalah gambarlah. Kalau kamu tidak bisa gambar, kamu boleh cari gambarnya di internet, terserah kamu. Nah, gambarlah atau tempelkan 5 gambar hewan vivipar. 5 gambar. Vivipar berarti ada 5 gambar nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 gambar juga untuk hewan ovovivipar. Nah, kemudian dan 5 gambar hewan ovipar. Jadi totalnya nanti ada 15 gambar. 5 ovipar, 5 vivipar, dan 5 ovovivipar. Nah, kemudian gambar tersebut, gambar yang kamu gambar atau gambar yang sudah kamu cari, silakan kamu tempel atau gambar di lingkaran yang sudah disediakan di lembar tugas. Silakan nanti kamu lihat di lembar tugasmu, tugas 3 IPA yang hari Selasa 11 Agustus 2020.